Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan untuk panel LVMDP. Nah, di sini kita bisa lihat nama panelnya itu adalah LVMDP. Nah, apa artinya LVMDP? Ini adalah Low Voltage Main Distribution Panel. Ini adalah panel utama tegangan rendah. Jadi tegangan rendah di listrik itu kurang dari 1000 volt. Karena di sini tegangannya adalah panel tegangan menengah ini 20 kV, terus sama trafo diturunkan, tegangannya menjadi tegangan 400 volt. Nah, nanti dari trafo ya, ini melalui kabel ini ya, kabelnya ditelusur nanti masuk ke sini LVMDP. Nah, di sini kalau kita lihat di LVMDP ini ada yang namanya ATS, Automatic Transfer Switch, yang nanti akan dikontrol oleh panel kontrol genset. Nah, panel kontrol gensetnya letaknya terpisah di sini ya. Ini sementara yang saya bahas nanti di LVMDP-nya. Nah, di sini kita bisa lihat itu ada dua informasi. Ini artinya adalah INC itu artinya incoming. Di sini incoming from PLN. Berarti di sini karena di sini indikatornya nyala di sini. Ini warna merah, kuning, hijau. Warna merah, kuning, hijau itu di sini menandakan bahwa di sini ya untuk fase RS dan T-nya di sini bisa bekerja dengan baik. Nah, di sini ada indikator, kita bisa lihat di sini. Mungkin saya pindah ke sini supaya lebih jelas. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Ini panel display yang menunjukkan nanti nilai tegangan. Ini nanti bisa kita lihat nilai-nilai yang lain ya. Ini ya. Ini beberapa informasi yang dapat kita lihat ya, berupa apa aja ya. Ada nilai tegangan, ada nilai arus ya, ada tegangan fase ke fase, ada tegangan apa namanya KWH-nya yang dipakai, semuanya nanti bisa terinformasi di sini ya. Nah, di sini nanti juga ada informasi di sini. Ini adalah incoming from genset. Nanti seandainya di sini nanti PLN-nya padam, nanti PKG atau panel kontrol genset itu akan memerintahkan ya di sini untuk dipindah dari yang incomingnya from PLN itu akan dipindah ke incomingnya from genset. Nah, nanti di sini tentu saja nanti lampu di sini akan nyala ya. Terus nanti indikatornya di sini juga akan muncul ya. Ini terkait dengan apa namanya panel tegangan menengah. Nah, kita bisa lihat dalamnya sekarang. Kita buka ya. Dalamnya dari ini bisa dilihat semuanya. Nah, ini panelnya ya. Sudah kita lindungi di sini. Ini kita perhatikan di sini ada kabel ya yang digunakan untuk menghubungkan bodi dari panel itu ke grounding ini supaya aman. Jadi kalau saya pegang di sini aman ya. Nah, terus di sini ada beberapa informasi ya. Tadi sudah saya katakan di sini ada panel di sini. Ini ada namanya circuit breaker. Nah, ini artinya dia circuit breaker from trafo. Di sini berarti circuit breakernya berasal dari trafo ya. Nah, ini adalah produk dari Schneider ya untuk circuit breakernya. Nah, circuit breakernya nanti di sini itu berbeda dengan circuit breaker yang biasa kita lihat karena ini circuit breakers yang arusnya besar. Kita bisa hitung arusnya tadi berapa ya. Karena kapasitas trafonya kan tadi 630. Itu kalau kita cari I-nya berarti rumusnya adalah I sama dengan S dibagi V. S-nya berapa? 630 kVA. V-nya berapa? V-nya itu adalah 400 volt. Berarti I sama dengan S dibagi V dikalikan akar 3. Berarti nanti kita bisa hitung ya. 630 dibagi 400, 630-nya ke kV. kVA, berarti nanti 630 kali 10 pangkat 3. Dibagi dengan tegangannya 400 volt dikali akar 3. Nanti akan ketemu ya arusnya, nanti bisa dilihat di sini. Nah, ini nanti circuit breaker yang menyesuaikan dengan tadi pembebanan. Nah, untuk circuit breaker di sini nanti bisa kita setting ya untuk terkait kinerja dari circuit breakernya. Jadi circuit breaker dia punya kemampuan untuk menahan overload ya kalau ada beban berlebih. Yang kedua itu terkait nanti dengan kalau ada
gangguan hubung singkat. Nah, ini gangguan hubung singkat berarti nanti di sini ini ada data sheet-nya di sini ya. Ini serinya menggunakan NS800N ya. Ini jenisnya compact, ini tegangannya berapa di sini, ini data sheet-nya lengkap ya. Ini termasuk hubungannya. Nah, di sini sebenarnya ada wiring ya seperti ini. Cuma karena ini ada tegangannya, ini ditutup ya pakai selungkup seperti ini. Ini nanti kalau kita mau buka ya harus dibuka dulu kuncinya. Ya, kita dibuka kuncinya nanti kita bisa dapatkan. Nah, tetapi ini saya kira nggak perlu kita buka. Nah, yang ada di sini itu adalah untuk indikator-indikator. Ini nanti adalah untuk menampilkan informasi-informasi tadi. Ya, jadi nanti ada metering ya. Ini indikator-indikator ya. Yang di sini ya nanti akan ditampilkan. Nah, ini ada informasi terkait dengan ya tadi ini bisa kita pilih ya yang mau kita lihat apanya ya, ataukah KVA-nya atau KW-nya atau tegangan ya. Ini ada V line to line ya. Ini bisa kita lihat nanti ya. Ini terkait dengan data-data yang ada pada LVMDP. Nah, keluaran dari LVMDP kemana? Nanti keluarannya adalah ke sini, outgoing-nya. Outgoing untuk tegangan rendah. Nah, keluarannya kemana ya? Keluarannya nanti adalah ke panel sub distribution panel ya. Nah, di sini ada beberapa circuit breaker ya. Ada circuit breaker di sini. Ini ada MDP, kapasitor bank ya. Ini ada spare, ada MDP ya. Ini nanti yang akan dibagi-bagi ke SDP. Jadi nanti dari circuit breaker yang besar di sini. Ini circuit breaker utamanya. Nah, untuk circuit breaker kan ada banyak jenis yang tegangan rendah. Itu ada yang kecil, itu ada yang namanya MCB, miniatur circuit breaker ya. Yang lebih besar lagi nanti namanya adalah apa? Molded case circuit breaker atau MCCB ya. Kalau arusnya lebih besar lagi nanti pakainya namanya ACB ya. Nah, yang untuk ukuran sedang itu pakainya adalah jenis MCCB. Nah, seperti yang ada di sini. Nah, ini yang nanti akan menuju ke bagian-bagian yang membutuhkan instalasi listrik. Nah, ini nanti dari sini nanti akan masuk ke panel di masing-masing gedung. Ya, di gedung nanti ada beberapa panel yang kita kenal dengan istilah SDP, yaitu sub distribution panel ya. Nah, nanti yang untuk kapasitor bank kita bisa lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat informasinya. Jadi ini PK bank artinya adalah panel kapasitor bank ya. Nah, di sini kita bisa lihat 180/300 kVAR. Ini adalah range dari kapasitor ini untuk mengeluarkan daya reaktif ya. Nah, di sini tegangannya 415/525 volt ya. Nah, ini untuk penggunaannya adalah untuk machine and automotive labs. Nah, ini seandainya nanti ya laboratorium ya itu menjalankan mesin-mesin yang bebannya induktif ya seperti motor-motor listrik ya dan lain sebagainya, ini nanti cost-nya akan turun. Nah, oleh karena itu dia nanti ya kalau cost-nya turun gimana? Nah, ini kita sudah setting ya secara otomatis di sini ya. Kita bisa lihat ini secara otomatis dia nanti akan mendeteksi. Nah, sehingga nanti dia akan secara otomatis di sini menyalakan kapasitor bank. Nah, di sini ada 12 step ya. Ini ada 12 step. Ini lampu indikator, kebetulan di sini tidak menyala. Artinya apa? Artinya ya di sini tidak perlu untuk perbaikan faktor daya. Nah, dalamnya seperti apa? Kita nanti bisa lihat. Ini ya, kita bisa lihat ini untuk kapasitor bank-nya. Di sini ini adalah untuk cam switch-nya, saklar utamanya yaitu dari LVMDP nanti ya. Dari LVMDP masuk ke sini, ini kita on-kan atau kita off-kan. Kalau nanti kita putar ke kiri ya berarti off. Kalau di sini posisinya on. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini ada beberapa step ya. Yang ini sudah menggunakan controller ya, yang nanti dikontrol oleh relay ya. Jadi nanti apabila step 1 dibutuhkan untuk nyala ya nanti di sini akan di-on-kan. Demikian juga nanti kalau faktor dayanya turun. Nah, terkait nanti dengan masalah kapasitor bank, kita nanti akan membahas juga tentang masalah power factor
atau apa namanya faktor daya. Nah, faktor daya itu bergantung pada beban. Jadi beban listrik itu ada 3, yaitu beban yang sifatnya resistif seperti lampu pijar, lampu LED itu bebannya adalah apa? Resistif, termasuk nanti pemanas. Yang kedua adalah beban induktif. Nah, beban induktif itu apa? Beban-beban yang menggunakan belitan. Seperti lampu seperti ini ya, ini lampu TL. Lampu TL ya, itu yang pakai balas. Tapi kalau lampu TL sekarang kan pakainya LED ya. Lampu TL yang model lama yang masih pakai balas atau belitan itu nanti akan menghasilkan KOSPI yang rendah. Selain itu juga nanti beban-beban seperti motor listrik ya, seperti pompa. Ini kebetulan pas waktu kita buat video ya, pompa dan macam-macamnya tidak jalan, sehingga nanti di sini KOSPI-nya sudah bagus, sehingga nanti tidak perlu dilakukan pengaktifan ya. Jadi nanti kalau KOSPI-nya turun ya, nanti di sini kita bisa lihat ya untuk apa namanya KOSPI. Oke, sekarang kita tutup ya, cukup di sini untuk penjelasan terkait dengan masalah apa kapasitor bank. Selanjutnya.